semuanya. Selamat malam semuanya. Ya. Malam, Kak. Oke, kembali lagi bersama saya Nabila Haruna. Di sini akan menjadi moderator pada coaching malam ini. Ini coaching yang ke-13. Nah, teman-teman pasti sudah baca kan ya captionnya di grup kita bersama. Ada nggak yang hafal judul tema coaching malam ini? Siapa nih? Pasti saya rasa-rasa kayaknya Kak Aldo deh yang hafal. Kak Aldo. Judulnya motivator, debutku di dunia di dunia pengabdi masyarakat baik Kak Ebony. Wih, luar biasa. Betul sekali ya, temanya malam ini adalah motivator, debutku di dunia pengabdian. Nah, yang akan menjadi pembicara kita pada malam hari ini adalah orang yang luar biasa yang sudah menemani kita selama dalam kurun waktu sudah sekitar mau 2 bulan ya kita sudah sama-sama mulai dari proses awal sampai saat ini kita sudah ditemani oleh Ebony Milda Puspita. Tepuk tangan. Nah, buat teman-teman, saya bacakan dulu ya achievements atau prestasi yang sudah didapatkan oleh Ebony. Adik kita bersama-sama nih. Adik sekaligus kakak ya, bisa juga ya. Jadi double degree, double gelar. Nah, achievements-nya adalah delegasi fully funded motivator pertama di Kepulauan Seribu, Expedition by Indonesian Event. Terus yang kedua, Sekretaris 2, Forum Komunikasi Pengurus OSIS Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, Ebony juga merupakan Bendahara 2, Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 8 Yogyakarta, dan merupakan delegasi 10 besar atau finalis 10 besar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam LDBI 2021 by Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Dan merupakan panitia Duta Inspirasi Batch 1 yang saat ini juga menjabat sebagai pembina dari tim Indonesian Event Duta Inspirasi Library. Benar nggak sih? Benar kan ya? Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya organisasi dan kepanitiaannya, pencapaiannya, pernah lomba, juara 3 lomba kreativitas MIPA. Wah, orang pintar nih teman-teman, orang cerdas ya, luar biasa. Ini kalau di grup kita biasa menyebutnya kecil-kecil cabai rawit gitu ya, yang memang lincah banget. Nah, terus usianya ternyata seumur sama adikku, adik terakhirku, luar biasa. Jadi sangat daibak hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sih pengalaman dari seorang Ebony yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, tanpa mengulur-ngulur waktu, langsung saja saya beri kesempatan untuk Ebony Milda Puspita. Time is yours. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, sebelumnya suaraku udah terdengar dengan jelas ya Kak Nabila? Dengar. Jelas. Oke, mantap kalau gitu. Langsung aja kita mulai sesi coaching. Sebenarnya bukan coaching sih, sesi ngobrol santai pada malam hari ini. Dan untuk mengawali, mungkin aku mau perkenalan diri dulu. Cuma ya karena udah pada kenal juga kayaknya, jadi nanti itu kita masukkan ke dalam PPT aja ya mungkin. Oke, sebelumnya boleh dong di kolom komentar absen nih, udah ada pada dari provinsi mana aja nih yang hadir. Caps Lock boleh, silakan guys, ramaikan. Wow, rame nih. Dari Sumbar, Maluku, Uni Soviet, Soviet. Jauh banget ya. DIY, Jatim hadir, Gorontalo. Oke, mantap. Rame banget ya. Makasih banyak untuk partisipasinya pada malam hari ini dan udah bersedia mendengarkanku yang notabene bukan mungkin sih, memang lebih muda dari kakak-kakak semuanya. Jadi sebentar aku izin share screen dulu.
Udah terlihat ya teman-teman? Si proses. Bentar. Oke. Nah, oke, mantap. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Ebony. Aku izin pakai kata aku aja, mungkin biar coaching kita pada malam hari ini bisa lebih santai dan juga mengalir. Dan aku izin memanggil kakak-kakak dan teman-teman semuanya dengan istilah kalian mungkin ya, khusus malam ini doang, biar gak terlalu panjang itu. Kalau tiap ada kalimat dipanggilnya teman-teman dan kakak-kakak kan panjang banget ya jadinya. Jadi aku izin manggil pakai kata kalian aja. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan di grup juga di broadcast-nya, malam hari ini aku akan membicarakan tentang motivator debutku di dunia pengabdian masyarakat. Nah, sebelumnya aku pengen disclaimer dulu nih. Kita bisa lihat bareng-bareng, ini ada kertas yang tulisannya coaching disilang dan ada sharing lalu dicentang. Nah, itu maksudnya adalah pada malam hari ini aku sebenarnya nggak berniat untuk menjadi coach dari kalian. Cuma aku pengen sharing aja pengalamanku ketika aku mengikuti Motivator 1 by Indonesian Event pada bulan April 2021 ini. Jadi santai aja, kita buat sesi pada malam hari ini jadi chill, dan juga tadi mungkin udah ada request-request lagu, chat, dan lain sebagainya. Jadi emang benar-benar santai dan aku cuma sharing pengalaman dan juga opini pribadiku aja ya. Oke, belum. Kita kembali ke layar pertama. Di sini di sebelah kiri bisa kalian lihat ada beberapa foto dokumentasi dari acara Motivator 1 kemarin. Dan kenapa itu terlihat ramai banget? Karena memang seramai itu. Jadi kurang lebih ada 40 peserta yang diberangkatkan secara fully funded dari seluruh Indonesia, teman-teman. Dan itu benar-benar kesempatan yang luar biasa banget ya, karena itu benar-benar berkumpul di situ, di satu lokasi itu. Dan juga ada tambahan 10 panitia yang diberangkatkan secara fully funded juga. Jadi totalnya mungkin ada 50 ya. Dan itu masih ketambahan panitia lokal dan juga ada bunda dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar ramai dan itu pengalaman yang asik dan seru banget. Oke, di sini aku bakal perkenalan diri dulu. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama ada mukaku di sebelah kanan ini. Mohon jangan bosan-bosan melihat mukaku ya teman-teman. Jadi, who am I? Siapa aku? Jadi sebenarnya aku hanyalah seorang siswi SMA biasa yang agak labil, suka nge-rap. Nge-rapnya maksudnya bukan yang kayak aku profesional dalam nge-rap gitu ya, tapi kalau aku ngomong atau public speaking, aku cenderung nge-rap atau cepat, dan itu dikomentari oleh beberapa orang juga. Jadi apabila nantinya memang tempoku terlalu cepat, boleh banget dikomentari di kolom komentar, karena aku terbuka untuk kritik itu. Dan juga aku masih dalam tahap mencari jati diri, karena aku kelas 2 SMA sekarang, jadi aku memang masih bingung banget kayak mau masuk jurusan apa, mau kuliah di mana, mau kerja jadi apa, dan lain sebagainya. Memang itu jadi bahan overthinking tiap malam ya. Mungkin kakak-kakak dan teman-teman semua udah berhasil melewati itu semua nih. Jadi mungkin aku bisa belajar juga dari kakak-kakak dan teman-teman semua terkait dengan hal itu. Oke, jadi nama lengkapku adalah Ebony Moda Puspita Sianturi, bisa dipanggil Ebony, Boni, Ebon, Babon, banyak banget sih panggilan-panggilan dari teman-temanku juga, dan bebas memanggil apa. Kalau misal merasa nggak nyaman memanggil Kak pada yang lebih muda, boleh banget Kaknya dihilangkan juga nggak apa-apa. Dan saat ini aku bersekolah di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Yang aku sukai, jangan panggil sayang ya, yang aku sukai adalah organisasi, anime, dan juga musik. Jadi aku suka banget organisasi memang. Bahkan aku merasa organisasi itu candu ya, tapi candunya ini memang kadang-kadang sampai menyerempet yang dampak negatif, but ya aku berusaha untuk menanggulanginya sebisa mungkin. Dan aku suka banget dengerin musik like almost every day. I listen to the music. Dan apa yang nggak aku suka ada 3 juga. Candu tapi bukan nikotin. Iya bener banget. Yang nggak aku suka adalah makanan pedas, typo, dan juga multitasking. Makanan pedas sebenarnya bukan benci banget ya, cuma kadang aku lebih prefer makanan manis aja sih dibanding makanan pedas gitu. Dan aku juga nggak suka typo karena aku termasuk orang yang perfeksionis. Jadi kalau aku ngeliat typo tuh suka greget banget. Dan kalau aku bikin typo, aku juga jadi kayak kesel sama diriku sendiri. Bahkan aku sering banget nge-unsend pesan nih. Sedikit fun fact about me ya. Dan juga aku bukan orang yang pintar dan suka multitasking karena itu bikin otakku kayak rasanya mau meledak banget sih. Dan salah satu quotes atau motto yang aku suka banget yaitu Homo proponit sed Deus disponit. Ini dari bahasa Latin yang artinya manusia bisa berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Jadi mungkin mirip-mirip juga dengan motonya Kak Safira, kayak Allah is the best planner. Allah adalah ya perencanaan yang terbaik, perancang terbaik dari skenario hidup kita. Ya kurang lebih seperti itu.
Iya, hati-hati kirim chat ke Kak Ebony biar nggak typo. Langsung, ini ada daftar organisasi dan juga kepanitiaan yang aku ikuti. Jadi di SMP aku jadi pengurus OSIS. Pada tahun pertama itu pas kelas 7 aku jadi bendahara, lalu aku jadi ketua 1 pada tahun kedua. Jadi aku orasi 2 kali di depan seluruh warga sekolah, dan itu benar-benar sebuah pengalaman yang bikin deg-degan banget sih, Paul. Karena aku juga benar-benar nervous waktu itu, dan aku merasa aku nggak puas dengan apa yang telah aku lakukan. Tapi kita kesampingkan itu terlebih dahulu. Lalu yang kedua, aku adalah wakil ketua pelaksana dalam event Natalan bersama SMA Negeri 8 Yogyakarta. Aku juga Dewan Penggalang di SMP. Memang aku suka kegiatan yang pramuka-pramuka gitu. Cuma sayangnya, karena SMP ku adalah SMP swasta, yang mana itu memang pramukanya belum terlalu maju, jadi seringkali aku kayak tertinggal sih materinya dibandingkan dengan teman-teman pramuka dari sekolah lain gitu. BTW iya, aku orang Batak, cuma memang aku lahir dan besar di Pulau Jawa ya. Jadi aku benar-benar nggak bisa bahasa Batak, dan juga aku nggak ada kayak apa ya, hawa-hawa Bataknya gitu nggak sih? Dan juga saat ini aku masih menjabat sebagai Bendahara 2 di MPK SMA Negeri 8 Yogyakarta dan sebagai Sekretaris 2 di Forum Komunikasi Pengurus OSIS Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi memang aku ini basic seperti yang telah kalian ketahui, aku sebagai panitia Duta Inspirasi Batch 1. Sekaligus sebagai pembimbing dari Duta Inspirasi Library. Oke, kita lanjut ke pencapaian. Di sini ada beberapa pencapaian yang aku pernah raih dalam hidupku, cuma nggak aku tulis semua, karena beberapa cuma kayak tingkat angkatan gitu loh di sekolah, kayak aku ikut class meeting, aku menang lomba puisi, kayak gitu-gitu, cuma nggak aku tulis dalam PPT ini. Jadi ada beberapa yang tadi juga udah dibacakan sama Kak Nabilah, dan yang mau aku ceritakan pada sesi malam hari ini adalah pencapaianku yang terakhir. Bisa kita lihat bareng-bareng ya. Delegasi fully funded Motivator 1 Kepulauan Seribu Expedition. Nah, sebelumnya, apa itu motivator? Kakak-kakak dan teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu motivator? Yang tahu dan juga berkenan untuk men-sharingkan opininya dan apa yang dia ketahui. Kalau ada, boleh banget langsung raise hand. Ya, teman-teman, siapa yang mau menyampaikan? Tri Sepakat Zaluhu ya? Kak Tri? Atau siapa nih? Kak Tri, mau menyampaikan apa itu motivator? Apa yang kakak ketahui tentang motivator? Mungkin Apapun itu. kali ya. Atau aku yang bantu dulu. Boleh, silakan. Oke, kalau menurutku motivator itu lebih ke apa ya? Jalan-jalan sambil kita bisa termotivasi, dari kata motiva dan tour. Wih, mantap. 100 untuk Kak Nabila. Nah, sebenarnya kalau masalah asal kata nih, aku juga nggak tahu sih, karena waktu itu kan aku sebagai peserta ya, bukan sebagai panitia. Jadi aku juga nggak tahu dari mana asal kata motivator ini. Cuma aku setuju sama opini dari Kak Nabila. Sepertinya sini dari kata motivate dan juga tour, yang mana jadi kayak bener jalan-jalan dan juga sambil menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitar. Nah, ini adalah gambaran atau apa ya, ini adalah lokasi dari motivator 1, yaitu di Kepulauan Seribu, atau lebih tepatnya di Pulau Pramuka. BTW, di Kepulauan Seribu itu bukannya ada 1000 pulau ya teman-teman, ada sekitar 300-an, tapi itu disebut 1000 karena memang banyak aja gitu. Jadi jangan salah sangka, jangan dikiranya ada 1000 pulau ya. Dan kemarin di lokasi pengabdian yang dipakai oleh aku dan teman-teman delegasi adalah Pulau Pramuka, karena itu adalah pusat administrasi dan juga kegiatan pemerintahan dari Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, ini untuk menjelaskan tentang tadi apa itu motivator. Jadi ada beberapa fakta tentang motivator di sini. Yang pertama, motivator adalah kegiatan pengabdian masyarakat pertamaku. So, motivator adalah kegiatan pengabdian masyarakat. Dan mungkin teman-teman kakak-kakak sini juga udah pada familiar sama kegiatan pengabdian masyarakat. Karena aku yakin di sini udah ada yang emang suka dan juga pernah ikut kegiatan pengabdian masyarakat. Misal kalau yang aku tahu tuh Kak Yoel. Kak Yoel aktif banget ikut kegiatan pengabdian masyarakat ya. Cuma nggak tahu nih hadir apa enggak. Dan motivator ini konsepnya sedikit berbeda dari kegiatan pengabdian masyarakat yang lain. Karena kalau di kegiatan yang lain tuh mungkin kita diminta untuk merancang program kerja terlebih dahulu ya. Jadi ketika mengisi Google Formulir ada usulan program dan lain sebagainya. Nah, waktu motivator ini enggak. Jadi itu membuat aku merasa kayak lebih mudah aja sih, karena memang kalau aku boleh jujur, salah satu kekuranganku adalah di bagian menyusun program kerja gitu.
Dan ya, motivator adalah kegiatan pengabdian masyarakat pertamaku. Jadi aku mengambil tema debutku di dunia pengabdian masyarakat karena memang motivator ini adalah pengabdian pertama yang aku ikuti. Jadi benar-benar debutku untuk pertama kali, dan dari situ juga aku jadi merasa enjoy dengan pengabdian masyarakat. Dan ya mohon doanya juga karena aku untuk kedepannya masih ingin mencoba banyak sekali pengabdian masyarakat, mendaftarkan diri dan ikut seleksi. Lalu fakta yang kedua, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 April 2021 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Nah, sebenarnya ada fun fact lainnya sih, yaitu tentang fakta Kepulauan Seribu. Jadi jujur, sebelum aku pergi ke Pulau Pramuka ini, aku nggak begitu tahu tentang Kepulauan Seribu ya. Lebih tepatnya aku nggak tahu Kepulauan Seribu itu ada di mana gitu. Tapi ternyata ada di DKI Jakarta, makanya aku kaget waktu mau diberangkatkan gitu. Cuma kan memang karena ada bukletnya, aku baca-baca, jadi sudah sedikit terbuka lah pikirannya, jadi tahu gitu, oh ternyata di DKI Jakarta ya. Lalu fakta ketiga, ini merupakan event offline perdana dari Indonesian Event. Jadi kalau event online perdananya itu ada webinar nasional, tetapi kalau event offline perdananya adalah kegiatan motivator 1 ini. Jadi memang karena IE itu baru dibangun ya, baru dibentuk, dan udah ada kegiatan ini, jadinya aku kayak merasa tertarik untuk gabung sih, karena memang aku merasa kayak peluangnya mungkin lebih besar gitu ya, karena masih belum banyak yang tahu, masih belum banyak yang follow juga pada saat itu. Jadi aku mencoba untuk daftar sih. Lanjut ke slide berikutnya. Fakta keempat, ini merupakan titik balik hidupku. Mungkin Kak Safira udah pernah cerita juga di grup bahwa sebagian besar orang-orang yang ikut programnya Kak Safira itu merasa bahwa program-programnya Kak Safira itu adalah titik balik dari hidup mereka. Dan aku sebagai salah satu dari orang-orang itu, aku setuju. Kenapa? Karena setelah motivator 1, kayak seolah tuh dibuka aja gitu kesempatan buat aku untuk menjadi lebih aktif dalam berbagai kegiatan. Kayak misal aku dari kenal delegasi-delegasi itu, yang ternyata adalah orang-orang hebat dan punya banyak komunitas, punya organisasi, founder ini itu, dan lain sebagainya. Aku jadi tertarik juga kan untuk mengikuti program-program yang mereka selenggarakan gitu. Ibaratnya saling support aja sih. Dan aku juga senang banget karena dari motivator 1, aku dikasih kesempatan untuk menjadi panitia Duta Inspirasi Batch 1. Yang mana diriku di kala itu benar-benar gak ada menyangka tentang hal ini. Kenapa? Karena jujur aku sebenarnya agak kecewa dengan output dari diriku sendiri di motivator 1. Cuma itu akan aku jelaskan di slide berikutnya. Oke, fakta kelima. Ini merupakan tempat pertama aku bertemu dengan Kak Safira, Kak Hanif, Kak Ayu, Bang Taslim, dan lain sebagainya. Karena jujur aja, meskipun Kak Safira itu adalah pembicara inspiratif dan lain sebagainya, tapi karena aku tuh orangnya memang gak update tentang yang kayak gitu-gitu ya. Bahkan dulu tuh medsosku tuh isinya gak seramai yang sekarang mungkin. Istilahnya kayak agak nolak gitulah. Nah, jadi aku kayak benar-benar have no idea siapa Kak Safira, terus apa itu Indonesian Event, apa itu pengabdian masyarakat, apa itu fully funded, aku bahkan nggak tahu. Cuma ya aku belajar banyak dari kegiatan motivator 1 ini. Dan ternyata setelah aku pulang dari Kepulauan Seribu itu, kan kayak follow-followan gitu kan sama beberapa delegasinya. Dan aku ngeliat followersnya tuh banyak banget. Aku langsung kayak terheran-heran aku. Ini siapa ini, founder itu. Ternyata orang-orang yang aku temui kemarin, orang-orang yang satu kelompok sama aku, orang-orang yang interaksi sama aku dalam 3 hari ini adalah orang-orang hebat gitu loh. Karena aku benar-benar nggak notice waktu di tempat pengabdian itu. Aku notice-nya setelah pulang, karena aku melihat media sosial mereka. Itu tuh benar-benar sebuah pengalaman yang agak surprising juga untuk diriku ya. Lalu fakta ke-6. Kegiatan ini didukung oleh beasiswa 10.000, Disparekraf DKI Jakarta, dan juga Tropical Care. Jadi ini didukung oleh beasiswa 10.000. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, apa itu beasiswa 10.000. Dan juga ini didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Dan juga ini disponsori oleh tropicalcare.id. Yang mana waktu itu aku dan teman-teman delegasi dapat deodoran foam gitu sih. Kayak buat disemprot-semprot gitu. Itu salah satu benefit juga yang didapat dari ikut kegiatan itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pertanyaannya, kok bisa gitu? Kok bisa aku, anak kelas 10 pada saat itu,
ada kepikiran untuk ikut pengabdian masyarakat. Dan dari mana aku tahu Indonesian Event? Mungkin itu jadi pertanyaan juga ya, bagaimana caranya aku kayak tahu, bagaimana caranya mengawali kayak istilahnya kegiatanku lah di Indonesian Event. Jadi pertama, aku tahu IE itu dari Instagram. Aku lupa waktu itu kronologisnya gimana, tapi seingatku, aku kan punya 2 akun teman-teman ya. For your information aja, aku punya 2 akun. Nah, akun satunya ini adalah akun belajar yang aku pakai untuk follow banyak sekali akun-akun belajar, akun-akun edukasi, akun-akun pengembangan diri. Dan seingat aku waktu aku pakai akun itu, aku nggak sengaja menemukan Indonesian Event. Dan situ aku tertarik banget. Kenapa? Karena memang dari dulu aku pengen banget ikut pengabdian masyarakat. Tapi satu kendalanya, aku malas. Aku nggak konsisten. Aku selalu menunda-nunda untuk mendaftar karena aku pikir begitu melihat bukletnya aja udah rumit. Ada fully funded, partial funded, self-funded, lalu teknisnya ini, harus follow ini, screenshot ini, subscribe ini, like, comment, share, dan lain-lain. Yang bikin aku kayak malas, bahkan sebelum aku mencoba gitu, sebelum aku daftar. Karena itu benar-benar, ya, itu yang menghambat aku untuk mencoba gitu sih. Dan ya, waktu itu aku memutuskan untuk mendaftar karena aku mikir kayak, ini kalau aku tunda terus, kapan ikutnya gitu. Kalau misal aku emang males banget, ya aku nggak bakal pernah memulai gitu loh. Jadi aku coba aja. Dan kebetulan memang waktu itu bukletnya Indonesian Event sebenarnya cukup simple dan informasi yang disampaikan tuh jelas. Jadi enak banget dibaca dan juga karena waktu itu emang cuma ada satu jalur ya, fully funded, nggak ada jalur lainnya. Jadi memang lebih mudah masuk sih infonya ke aku gitu. Jadi thanks to Bang Taslim atau siapapun yang udah bikin buklet itu, karena itu benar-benar menarik minatku untuk ikut sih. Lalu yang kedua, aku diskusi sama orang tua. Karena waktu itu kan aku benar-benar belum pernah ikut pengabdian masyarakat ya. Jadi kayak ya ada semacam diinterogasi gitulah. Ini beneran pergi ke situ, ini offline, ini bla bla bla, ini pergi ke sana dibiayain, transportnya gimana, bla 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 dan segala macam. Dan ya udah, aku paparkan semuanya untuk meyakinkan orang tuaku bahwa aku mau, bahwa aku pengen dan kalau misal aku lolos, ya boleh kita berangkat gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk daftar karena why not gitu. Dan selama ini aku pengen ikut pengabdian masyarakat, masa kali ini aku tunda lagi gitu. Karena aku juga melihat banyak sekali benefit yang bisa aku dapat ya. Karena pengen banget bisa bersosialisasi dengan masyarakat dari pulau Pramuka, dari Kepulauan Seribu, dan juga ingin bertemu dengan banyak sekali orang-orang hebat dari seluruh Indonesia. Itu benar-benar pengalaman, relasi, dan apa ya, itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dan kita dapatkan dari pendidikan formal gitu loh. Jadi aku merasa bahwa aku emang harus banget ikut yang satu ini. Lalu yang poin keempat, akhirnya aku ikut seleksi berkas dan juga wawancara. Nah, sini aku mau sharing sedikit ya. Waktu ikut seleksi berkas, karena aku emang orangnya suka mengetik, bukan mengetik, suka menulis. Jadi aku waktu menjawab pertanyaan di Google Form itu emang panjang kan. Panjang banget. Aku pertama ngetik di WhatsApp terlebih dahulu. Jawabanku itu ada pertanyaan kayak motivasi, mengapa kamu harus dipilih, dan kayak pertanyaan-pertanyaan lainnya kayak kelebihan dan kekurangan yang kayak gitu-gitulah. Itu aku ketik panjang di WhatsApp, lalu aku copy ke Google Formulir dan aku submit. Itu BTW aku mendaftarnya H-1 dari tutup pendaftarannya. Karena waktu itu sempat agak ragu-ragu dikit juga sih, kayak daftar nggak nih? Daftarlah gas, akhirnya daftar gitu. Tapi memang tim deadliner sih sampai sekarang. Dan puji Tuhannya lolos gitu. Aku nggak kayak benar-benar have no idea gitu. Aku lolos gitu. Tahap 1 loh, lumayan kan tahap 1 kayak kalaupun aku gagal di sini, ini udah sebuah pencapaian bagi aku yang baru pertama kali ikut gitu. Dan akhirnya aku lolos, aku lihat pengumumannya, aku senang banget dan waktu itu aku langsung nge-stalk IE dari awal, dari postingan awal kayak tentang perkenalan Kepulauan Seribu, lalu dari apa sih sebenarnya makna filosofi dari logonya IE dan lain sebagainya. Pokoknya aku pengen banget benar-benar menguasai materi biar aku bisa lolos di seleksi wawancara besok. Dan akhirnya aku ikut wawancara dan apa yang terjadi? Jujur aku kecewa juga sama hasil wawancaraku. Kenapa? Karena waktu itu pewawancaraku adalah Kak Ersa. Tapi waktu di video call, karena itu wawancaranya via video call, aku waktu itu masih prepare materi. Jadi memang
waktu ada notifikasi dipanggil di telepon, aku kaget kan, aku kayak buka HP, ini telepon dari Kak Ersa gitu, kok udah mulai wawancaranya. Akhirnya aku langsung prepare tempat segala macam, set meja, HP, dan aku mulai wawancara gitu. Cuma memang aku merasa agak sedih gitu karena aku mikir, ini udah mah first impression-nya aja udah buruk gitu, nggak mungkin lolos. Dan yaudah, di situ aku diberi beberapa pertanyaan yang memang durasi wawancaranya tuh nggak begitu lama ya, kurang lebih sama kayak wawancara Duta Inspirasi kemarin, sekitar 10 menit. Jadi aku ditanya kayak, apa yang kamu ketahui tentang Indonesian Event, tentang motivator ini? Dan ya di situ aku menjelaskan tentang apa yang aku ketahui, apa yang udah aku baca dari buklet, dan juga hasil stalkinganku di IG. Dan di situ aku ngerasa kayak sebenarnya udah agak desperate ya. Aku udah gak peduli lagi gitu, mau lolos mau enggak, pokoknya aku pasrah aja, aku menunggu hasil, aku beraktivitas seperti biasa gitu. Dan di hari pengumuman, itu kan pengumumannya malam-malam. Cuma itu agak ngaret dikit, mungkin karena memang panitia ada seleksi ketat dan lain sebagainya, jadi itu agak ngaret dikit. Dan sayangnya waktu mundur itu, di rumah aku mati lampu. Jadi aku nggak bisa, jadi kayak sinyal aku agak lelet dan aku nggak bisa ngecek IG karena IG-nya bener-bener kayak loading terus, dan aku udah deg-degan banget kan, karena itu kan bentuknya feeds ya, jadi kayak diposting satu-satu. Dan waktu itu aku udah ngeliat feed satunya, cuma aku nggak bisa ngeliat feed duanya, kayak jadi deg-degan gitu, greget. Dan ternyata waktu aku udah melihat feed keduanya, aku lolos gitu. Ada nama aku di situ, aku bener-bener ngezoom fotonya berkali-kali. Ini bener nggak namaku ini? Salah peserta kayaknya nih. Salah nama. Cuma enggak gitu ya, itu emang bener-bener namaku. Dan akhirnya aku menghubungi papaku, aku langsung ke kamar papaku, papa aku lolos gitu. Aku kasih HP ku itu di tengah mati lampu itu. Ini pak aku lolos gitu. Dan langsung saat itu langsung diinterogasi juga. Kita berangkatnya gimana, bla 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 segala macam. Langsung heboh-heboh gitu. Karena itu bener-bener pertama kalinya kan ya. Jadi memang pada awalnya kenapa aku mau ikut itu karena percaya diri aja dulu gitu, pede aja dulu gitu. Pokoknya usahakan yang terbaik dan hasilnya kita serahkan pada yang di atas. Karena lagi-lagi manusia bisa merencanakan, tapi yang memutuskan kan Tuhan. Kita lanjut. Nah, kita tiba di sesi interaktif lagi. Jadi ada yang tahu nggak nih temanya Motivator 1 kemarin? Jadi Motivator 1 kemarin tuh punya tema atau istilahnya 3 nilai fundamental gitu yang melatar belakangi kegiatan mereka. Dan ada 3 ini juga udah aku kasih clue beberapa. Jadi mungkin buat yang tahu atau mau mencoba boleh raise hand. Tapi kalau ke Hanif jangan lah, gimana sih? Oke. Ada Kak Lala ya. Boleh Kak Lala silakan. Oke, Kak Bani, itu ada 3 ya. Kita ada sharing, and traveling. Waduh, kok bener semua sih? Kalau gitu buat apa aku ngisi materi malam ini? Nggak, bercanda. BTW, Kak Lala tahu dari mana, Kak? Aku salah satu alumni ikut motivator pertama, Kak Bani. Hah, serius? Iya. Oh my God. Benar. Sebelumnya aku mau tanya deh. Ya. Teman-teman di sini yang ikut motivator 1 siapa deh yang mencoba daftar? Ada nggak selain Kak Lala? Nggak ada? Nggak ada? Ada. Bukan Kak Hanif ya Tuhan. Oke, Kak Lala. Oke Kak. Oke, terima kasih ya Kak udah menjawab. Aduh, aku jadi agak nggak enak nih sharing-sharing kayak gini. But nggak apa-apa, kita lanjut. Jadi benar banget yang tadi Kak Lala bilang, ada 3 nilai fundamental atau istilahnya tema dari motivator 1 ini ya, yaitu sharing, caring, dan juga traveling. Sharing, berbagi, caring, peduli, dan traveling, apalah istilahnya jalan-jalan gitu ya. Kita lanjut. Oke, jadi untuk yang caring ini sebenarnya diaplikasikan pada hari pertama, di mana para delegasi itu mendapatkan sosialisasi umum dari panitia lokal. Ini ada beberapa komunitas. Oh ini deh, mohon maaf ya sebelum kita tiba di hari pertama, aku pengen cerita dulu tentang perjalananku ke Jakarta, boleh ya?
Jadi jangan bosan denger ceritaku karena ini akan jadi kayak dongeng banget. Karena dari mulai perjalanan sampai pulang itu semuanya adalah pengalaman berharga yang nggak bisa aku temui dimanapun sih, karena waktu itu aku juga naik kereta bareng sama papa aku dan lain sebagainya, itu pengalaman berharga bagiku. Jadi waktu itu aku pergi ke Jakarta, aku naik kereta dan aku perginya nggak sendiri, aku bareng sama papaku. Kenapa? Karena mungkin waktu itu papaku masih belum terlalu percaya juga untuk melepas aku sendirian, karena aku juga mungkin masih agak takut gitu ya sama lingkungan Jakarta. Aku mikirnya Jakarta tuh kayak lingkungan yang keras, yang agak ngeri-ngeri gimana gitu loh. Maaf ya orang-orang Jakarta, jangan crossing ya. Jadinya waktu itu aku masih didampingi oleh papa untuk berangkat naik kereta. Dan karena itu fully funded, memang yang diganti uangnya cuma aku doang, karena memang itu jatahku kan. Dan jadinya waktu itu udah lama banget aku nggak naik kereta. Aku bahkan udah lupa kapan terakhir kali aku naik kereta. Waktu kecil kayaknya. Jadi memang ini terima kasih banget untuk Indonesian Event karena udah ngasih aku kesempatan sih, karena aku bisa ngerasain lagi untuk naik kereta gitu. Dari hal simple kayak gitu aja udah bikin aku bahagia gitu. Dan aku pengen nge-share ini semua ke kalian. Nah setelah itu aku sampai di stasiun Pasar Senen Jakarta yang ramai banget gitu stasiunnya, dan aku ketemu sama beberapa teman delegasi di situ. Nah cuma waktu itu aku bener-bener awkward banget, aku canggung banget. Aku inget banget waktu itu aku ketemu sama Kak Hanif, dan first impression aku kok kayak agak galak sih gitu. Karena jujur waktu itu kan aku bener-bener nggak ada kenal sama sekali kan, ini siapa sih delegasinya gitu. Aku nge-save juga cuma nge-save asal save gitu loh, karena aku nggak suka ngelihat nomor toggle gitu di WA aku, jadi aku save aja gitu. Dan waktu itu beberapa delegasi itu emang ada yang saling kenal, teman kuliah, teman SMA, bahkan mereka janjian bareng untuk daftar, kayak persahabatan yang mengharukan banget sih. Jujur aku pengen ada teman seperjuangan yang kayak gitu sebenarnya, cuma waktu itu nggak ada sayangnya, aku masih sendiri. Dan iya, jadi kayak mereka udah pada punya teman, bahkan mereka berangkat bareng ke lokasi pengabdian, tapi aku malah berangkat sama papaku gitu. Jadi aku kayak ngerasa agak canggung ya, aku takut banget kalau waktu itu aku nggak bisa dapat teman, aku nggak bisa bersosialisasi dengan baik, karena mungkin gap usia juga yang aku khawatirkan saat itu. Dan ada juga beberapa kekhawatiran lain yang sebenarnya aku rasakan tapi belum bisa aku sampaikan di sini. Nah, singkat kata waktu itu aku sampai di stasiun Pasar Senen, dan waktu itu ya tadi aku merasa canggung banget karena aku juga melihat mereka saling ngobrol dan aku cuma diem bawa tas gitu, kayak ini ngobrolin apa, kok asik banget sih ini, aku mau kenalan boleh nggak sih gitu. Cuma memang secanggung itu ya waktu itu ya. Dan ada beberapa delegasi lain yang datang yang kebetulan jam keretanya itu mirip-mirip sama aku gitu. BTW waktu itu aku satu kereta sama Kak Ayu, jadi satu kereta gitu. Kak Ayu naik dari Cirebon ya kayak gitu. Dan waktu itu ada satu delegasi, aku sebut aja namanya nggak apa-apa, Kak Arya. Jadi Kak Arya ini aku udah kenal sama Kak Arya dari sebelum sampai di stasiun Pasar Senen, karena aku sempet chat lewat WhatsApp sama Kak Arya, ngobrol tentang ya nanya-nanya teknisnya untuk besok gitu. Dan memang orangnya tuh yang ceria-ceria banget, kayak peramai suasana banget. Dan beruntungnya waktu itu kala aku nyampe di Pasar Senen itu ada Kak Arya juga. Jadi memang waktu itu di kala yang canggung itu Kak Arya adalah orang yang mencarikan suasana, dan itu bikin aku bisa lebih fleksibel lagi, bisa lebih santai lagi ngobrolnya, bisa bercanda, bisa tanya nama gitu, ada keberanian untuk nanya nama dan lain sebagainya. Jadi aku benar-benar berterima kasih banget untuk Kak Arya. Cuma memang orangnya nggak ada di sini. Cuma nanti kalau misal melihat video YouTube-nya, aku cuma pengen bilang makasih banyak, thank you so much pokoknya, terbaik ya kayak gitu. Dan setelah itu akhirnya ada beberapa rombongan juga kan yang datang di stasiun Pasar Senen. Kami berangkat bareng-bareng ke Muara Angke, ke pelabuhan Muara Angke gitu, naik Grab car. Dan itu asik banget karena di perjalanan kebetulan driverku itu asik banget kan. Terus aku ada iseng-iseng nanya tentang Jakarta gitulah, dan kesulitannya di masa pandemi gitu selaku driver dari ojek online. Oke, lalu waktu udah nyampe di Muara Angke, ketemu panitia lain, ketemu Kak Safira, ketemu Kak Kenza. Yang waktu itu aku mikirnya tinggi banget ini Kak Kenza gitu. Cuma waktu itu aku belum tahu siapa namanya, aku cuma mikir tinggi banget sih ini siapa gitu. Pokoknya sebenarnya kalau diceritain semua itu benar-benar first impressionku tuh lucu-lucu ke mereka gitu, dan ada yang berbeda drastis dari apa yang aku first impression kan gitu. Termasuk ke Hanif, awalnya aku mikir ke Hanif kan ya kayak tadi tuh kan agak galak gitu. Ternyata receh banget orangnya, asik, mantap, terbaik ke Hanif.
Dan langsung aja, setelah kita sampai di Muara Angke, kita nerima atribut, kita nerima banyak sekali barang dari sponsor, kita diberi kayak benefit yang emang harusnya kita dapatkan. Lalu kita berangkat naik kapal. Nah, waktu naik kapal ini, sebenarnya aku bukan orang yang mabuk laut sih. Cuma nggak tahu kenapa hari itu aku mabuk, aku muntah gitu. Padahal awalnya aku udah stay strong banget, aku udah kayak mencoba, jangan muntah, jangan pusing, jangan sampai gitu. Tapi akhirnya nggak bisa, dan aku muntah gitu. Dan ya itu pengalaman agak memalukan sih sebenarnya. Cuma itu asik juga, jadi aku ceritain di sini. Dan tahu nggak, sebelum aku muntah itu aku sempet ya jalan-jalan di kapalnya, aku maju ke depan kapal, aku foto, video, terus muntah gitu kan, aneh banget kan emang. Jadi ya udah kayak gitu cerita waktu berangkatnya. Dan waktu sampainya kami langsung diarahkan untuk ke aula untuk duduk, dan itu adem banget. Lalu langsung lanjut ke kegiatan, yang mana waktu itu kami kan dapat kaos juga ya, kaos Jakarta yang warna hitam. Jadi waktu itu kami diminta untuk ganti baju, lalu kami mulai untuk masuk ke rundown, yang mana waktu itu karena hari pertama itu adalah bagiannya caring. Jadi maaf sebelumnya ini ketukar teman-teman. Jadi hari pertama adalah sharing. Jadi waktu itu kami menerima materi dari berbagai ahli di bidangnya gitu. Jadi pertama ada sosialisasi Oh maaf, ini ternyata slide-nya kelewatan guys. Oke, mungkin ini ada kendala teknis sedikit karena yang bagian sharing kayaknya nggak masuk ke dalam PPT, cuma nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Jadi waktu itu di bagian sharing ini kami ada menerima materi dari berbagai akademisi ya istilahnya, atau dari orang-orang ahli di bidangnya. Yang mana waktu itu ada Bapak Bupati Kepulauan Seribu, lalu ada juga Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, yang waktu itu juga itu sebuah kehormatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti beliau-beliau gitu. Lalu kami dapat pemaparan materi juga tentang Kepulauan Seribu dan juga potensi alamnya, lalu potensi pariwisatanya, lalu kami juga dapat materi tentang kebudayaan Betawi, yang mana waktu itu dijelaskan bahwa memang Betawi itu kan beragam, jadi seolah kita berbicara bahasa Betawi, kita berbicara bahasa Nusantara gitu. Yang mana itu salah satu materi yang cukup asik juga, cuma sayangnya karena aku orangnya pelupa, jadi aku nggak bisa ingat semuanya juga sih tentang detail-detail kecilnya gitu. Cuma waktu itu sempat ditayangkan sebuah video yang keren banget asli. Itu tentang rencana pengembangan Kepulauan Seribu dalam beberapa tahun ke depan, 10 tahun kayaknya. Jadi itu kayak video visualisasi 3 dimensi gitu, kayak keren banget, kayak itu di share screen, di layar lebar, terus kami kayak ngelihat, ternyata banyak banget pertimbangan-pertimbangan dan juga niatan dari pemerintah untuk mengembangkan Kepulauan Seribu menjadi, waktu itu istilahnya disebutnya Maldivnya Indonesia gitu, cuma waktu itu sempat direvisi, kita jangan tiru Maldives gitu, kita ikonik sendiri. Jadi ya seperti itu, intinya adalah tentang pengembangan Kepulauan Seribu gitu. Dan itu ya jadi dari pertama kami menerima materi karena namanya juga sharing. Jadi kami dapat materi, lalu ada juga peresmian mega project, yang mana untuk mega projectnya aku spill nanti ya. Kita lanjut ke hari kedua. Ya, ini hari kedua yang tadi, maaf tadi sempat agak salah. Jadi di hari kedua ini ada caring, peduli. Jadi saat ini kami lebih istilahnya lebih interaktif dengan masyarakat gitu, bersosialisasi langsung. Karena waktu itu pertama-tama kami dapat sosialisasi umum dari panitia lokal. Ada dari Abang None sebagai MC di hari pertama, ada dari Karang Taruna, dan ini komunitas literasi rumah hijau. Ini komunitas yang aku suka banget karena ini bertemakan lingkungan dan juga penghijauan dan lain sebagainya. Dimana aku emang suka banget sama hal-hal kayak berbau alam dan lingkungan kayak gitu. Lalu ada juga dari Sanggar Tari Seni Budaya dan juga perwakilan guru atau tenaga pengajar. Jadi kurang lebih mereka menceritakan tentang kesulitan, tentang kendala yang mereka temui dalam bidang-bidang yang mereka ampu gitu. Semisal dari perwakilan guru atau tenaga pengajar, mereka cerita gitu, beliau cerita berapa sekolah di situ, berapa murid-muridnya, apa kendala-kendalanya. Kayak semisal ternyata fakta bahwa di situ cuma ada satu sekolah, satu SMA, maksudku SMA 69 Jakarta, dan itu cuma ada di Pulau Pramuka, yang membuat siswa-siswa dari pulau-pulau lain, pulau-pulau di sekitar Pulau Pramuka,
kalau mau sekolah mereka harus naik kapal terlebih dahulu. Dan itu kan benar-benar yang namanya melintasi laut, jadi itu kan kayak tergantung pada kondisi cuaca banget ya. Jadi yang namanya nggak berangkat sekolah karena hujan, karena badai, karena arus ombaknya lagi nggak stabil, itu benar-benar ada gitu. Dan itu perjuangan banget bagi para siswa di sana untuk berangkat ke sekolah. Jadi kami benar-benar mendengar sharing dari gurunya langsung, dari tenaga pengajarnya langsung, dan juga ya dari komunitas lainnya. Dan lanjut, kita ke observasi, diskusi, dan presentasi kelompok. Nah, di sini kelompoknya dibagi ke dalam 5 bidang. Yang mana 5 bidang itu yang pertama adalah pendidikan. Pasti ada kalau di setiap pengabdian masyarakat ya. Yang pertama adalah pendidikan, lalu yang kedua lingkungan, lalu yang ketiga branding dan media sosial, lalu yang keempat pariwisata, dan yang kelima adalah seni dan budaya. Yang mana karena tadi aku bilang aku suka sama bidang lingkungan, jadi aku memutuskan untuk masuk ke dalam kelompok divisi lingkungan. Dan di situ benar-benar asik banget. Jadi aku pengen cerita. Waktu itu dalam kelompokku kira-kira ada 9 sampai 10 orang yang mana kami pergi untuk observasi ke komunitas literasi rumah hijau. Jadi mereka tuh punya base camp gitu teman-teman. Base campnya isinya kayak benar-benar sesuatu yang berbau alam banget. Kayak misal ada tempat pengolahan sampah plastik yang itu dinamakan lab plastik. Lalu ada juga tempat budidaya tanaman kayak hidroponik, terus ada yang lainnya juga, dan ada kayak perpustakaan juga, galeri membaca, dan itu tempatnya cukup luas sebenarnya. Cuma waktu itu memang karena keterbatasan waktu, jadi kami belum bisa eksplor semuanya. Karena sayang banget itu, kalau itu digali semuanya, itu asik banget. Karena aku cuma dari melihat petanya doang, itu aku udah tertarik banget kan, karena itu kayak bener-bener miniatur apa ya istilahnya ya. Pokoknya kayak keren banget, asli. Aku nggak bisa ngomong ke kalian, saya kata keren banget. Karena di situ aku belajar banyak hal tentang plastik. Kayak semisal, di sini ada yang tahu nggak, plastik itu ada berapa jenis? Kalau ada yang tahu, langsung chat di kolom komentar. Wait. Oke. Nah, jadi plastik itu ada 7 jenis ya teman-teman. Yang mana itu ada kodenya di balik kemasannya. Misal di botol plastik itu ada kodenya 1, ada kodenya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana itu seringkali nggak kita sadari sebenarnya. Dan itu kodenya dipakai oleh pihak pengelola sampah untuk mengklasifikasikan sampah-sampah tersebut menjadi 7 jenis atau 7 golongan. Dan kemudian baru bisa disortir, diolah, didaur ulang, dan lain sebagainya. Yang mana itu aku juga baru pertama kali tahu di kegiatan itu sih, karena aku kayak selama ini kita beli botol plastik atau beli aqua gitu misalnya, di air ya udah kita minum, kita buka, kita minum, kita buang, udah gitu aja. Kita nggak ada melihat ini misalkan ingredients-nya apa, lalu ini ada kode-kode apa, dari pabriknya tulisannya apa, dan lain sebagainya. Itu kan jarang banget kita merhatikan sesuatu yang detail seperti itu ya. Kalau ada berarti ya luar biasa banget sih. Cuma kalau misalkan nggak ada juga itu wajar banget, karena aku juga seperti itu orangnya. Dan di situ, di kegiatan observasi itu, aku belajar tentang hal itu. Aku juga belajar tentang ini, kalau plastik itu, limbah plastik itu bisa kita kelola menjadi bensin atau bahan bakar minyak. Yang mana sebenarnya sebelum aku pergi ke Pulau Pramuka itu, aku belum pernah mendengar ada penemuan seperti itu gitu. Tapi ternyata ada. Itu melalui alat pirolisis, yang mana itu bukan dibakar plastiknya, tapi sebenarnya bukan dibakar ya, tapi kayak kita tuh membuat plastiknya meleleh dengan uap panasnya, jadi nggak dibakar secara langsung gitu. Dan itu alatnya juga keren banget desainnya, dan juga cara kerjanya waktu itu sempat dijelaskan, kayak dimasukkan ke sini, lalu ditutup, lalu nanti bakal ada gas yang keluar, lalu ada cairan yang ditampung, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu aku memang benar-benar excited banget ya buat jadi bagian dari kelompok divisi lingkungan. Nah, setelah itu ada juga kelompok-kelompok lain yang misalnya di divisi pendidikan. Mereka pergi ke sekolah nih teman-teman, ke SMA yang ada di situ, yang tadi aku bilang ada satu sekolah itu. Mereka di situ, mereka mewawancarai beberapa tenaga pengajar, tanya-tanya seputar pendidikan di Kepulauan Seribu, di Pulau Pramuka. Lalu ada juga fakta bahwa di situ ada satu SD, lalu ada
2 SMP, 1 SMA, dan lain sebagainya. Yang itu diketahui mereka setelah observasi dan juga wawancara. Nah, setelah itu ada juga kelompok budaya, mereka berdiskusi dengan anak-anak di Pulau Pramuka tuh yang gemar menari, yang ikut sanggar tari gitu. Dan mereka menemukan bahwasanya waktu itu kekurangannya adalah anak-anak ini belum memiliki fasilitas untuk menampilkan tarian mereka gitu, yang mana akhirnya dari divisi seni budaya ini membuat desain tempat pertunjukan. Sebenarnya kalau bisa aku tunjukin, bisa, cuma sayang banget aku belum masukin ke dalam PPT, tapi itu desainnya bener-bener keren banget, karena mereka kayak pikiran terbuka banget gitu loh, mendesain ini seperti ini, dan ini seperti itu, lalu jadi seperti ini, dan itu kayak bener-bener aksi nyata banget sih. Dan setelah kita selesai dengan observasi itu semua kelompok ya, lalu kita ada diskusi bareng sama kelompok, kita dikasih waktu sekitar berapa menit ya, kayaknya sebentar deh, 15 menit apa 30 menit gitu. Karena itu kita bikin PPT-nya seadanya ya, kita pakai HP, karena waktu itu nggak ada yang bawa laptop, ada sebenarnya yang bawa laptop, karena waktu itu ada yang lagi ujian, anak-anak kuliah lagi pada ujian, bahkan mereka ujian di kapal gitu, jadi ada yang bawa laptop. Coba kalau aku nggak bawa laptop, karena nggak berani ya, takutnya rusak, pecah, kebanting, apa, kan sayang banget. Jadi akhirnya waktu itu dengan seadanya, pakai HP, kami membuat PowerPoint, dan dengan waktu yang terbatas juga gitu. Jadi waktu itu, puji Tuhannya jadi gitu, tapi memang nggak sebagus PPT yang bisa kita buat kalau ada acara-acara presentasi gitu sih, karena memang benar-benar seadanya ya. Tapi itu kurang lebih udah bisa menjelaskan banyak hal. Dan setelah itu, kita presentasi per kelompok, aku lupa gimana urutannya, tapi kurang lebih saat presentasi itu, selain dari pemaparan materi, kami juga pertama ada yel-yel gitu, per kelompok yel-yel dulu. Kalau waktu itu di tempat kelompokku, itu adanya jargon sih. Ada juga yel-yel, cuma aku lupa yel-yelnya gimana, karena agak panjang. Cuma kalau untuk jargonnya kayak, Pulau Pramuka, Pulauku nol plastik, Pulauku nol sampah, kayak gitu-gitu. Itu benar-benar asik banget kan, karena bisa membangkitkan semangat para audiens di awal-awal presentasi. Nah, setelah kita presentasi berkelompok, kita juga akan dikomentari gitu oleh para perwakilan dari stakeholder di masing-masing bidang. Semisal waktu itu dari bidang lingkungan, aku dan teman-temanku, kami dikomentari oleh Bang Komar. Bang Komar itu dari perwakilan literasi rumah hijau. Jadi kami presentasi bahwasanya kami menemukan masalah ini. Kami menemukan bahwa sampah selain plastik belum dikelola dengan baik, lalu kami ada inovasi ini, dan itu semuanya dikomentari oleh Bang Komar gitu. Seperti ada klarifikasi tentang apa yang kami tangkap atau kami observasi gitu. Lalu ada juga penambahan masukan tentang apa yang kami lakukan atau apa yang kami presentasikan barusan itu. Dan itu bukan cuma di kelompok kami, tapi juga di semua kelompok. Jadi itu benar-benar setelah kami presentasi, kami dikritisi begitu. Untuk apa? Untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena ini kan kita presentasi, kita menyediakan inovasi-inovasi ini kan juga untuk kebaikan dari teman-teman atau warga Pulau Pramuka ya. Jadi memang waktu itu benar-benar belajar dengan positif aja sih, positif vibes banget. Dan setelah kami selesai kegiatan kelompok itu, yang mana menurutku itu benar-benar melelahkan dan menguras tenaga, kami lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu sosialisasi terkait mega project. Nah, mungkin aku pengen tanya lagi deh ini, cuma kayaknya takutnya nggak ada yang tahu nih. Ada yang tahu nggak sih mega project-nya Indonesian Event di Motivator 1 kemarin? Kalau yang tahu boleh raise hand dong. Mega project. Cuma kalau nggak tahu, bagus sih, malah bisa aku jelasin jadinya. Kalau Lala mungkin tahu nggak, di booklet ada nih. Ketawa. Ada yang tahu guys? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sebentar, aku nggak bisa baca chat nih. Oke, jadi aku langsung listen aja ya. Jadi mega project-nya Indonesian Event itu adalah kami bikin 1000 cahaya inspirasi. Yang mana itu kami dari Indonesian Event, dari hasil uang pendaftaran dan juga donasi-donasi yang masuk, itu membuat tempat untuk menggantungkan kunci gembok. Yang mana bukan kuncinya ya, ralat, tapi gemboknya itu yang digantung. Yang mana di gembok itu tertulis mimpi-mimpi kita. Semisal pengen jadi presiden, pengen jadi guru. Kalau aku, waktu itu aku spill dikit, aku nulis ingin bahagia dan bisa membahagiakan orang. Aku tulis di gembok itu. Dan aku kaitkan ke tempat yang udah disediakan, yang mana itu sebenarnya membuat kita tuh bisa berani untuk bermimpi. Dan kita juga yakin akan mimpi kita. Dan kita
dengan penuh kemantapan hati, keyakinan hati, kita menggantungkan gembok tersebut di tempat yang sudah disediakan. Dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bisa kembali lagi ke tempat itu, dan juga melihat bahwa tulisan yang tertulis di gembok itu sudah terrealisasikan, bahwa kita sudah berhasil meraih mimpi yang ada dalam gembok itu. Jadi itu kayak bentuk komitmen hati aja sih sebenarnya. Tapi itu kan meaningful ya, dan juga bisa jadi sektor ekonomi baru sebenarnya. Misal nanti ketika lebih dikembangkan lagi, misal para turis atau wisatawan yang datang bisa diminta untuk membeli gembok, lalu mereka diminta untuk menuliskan mimpi dan lain sebagainya. Jadi bisa membuka lapangan kerja baru sih. Misalkan ada orang yang ingin jual gembok dan lain sebagainya gitu. Mungkin lebih didekorasikan aja. Dan setelah itu, yang paling asik tentunya ada pentas seni. Kegiatan mana sih yang ada pentas seni? Kalau di hari atau di malam terakhir, pasti ada dong. Entah itu di kemah, bahkan di pengabdian masyarakat sekalipun. Waktu itu pentas seninya asik banget, duduk melingkar di kursi gitu, lalu ada penampilan dari banyak orang, ada Bunda juga. Bunda itu suaranya bagus teman-teman. Bunda itu waktu itu nyanyi beberapa lagu ya, dan bareng sama bandnya juga. Bandnya itu ada kayak orang-orang dewasa, cuma aku kurang ingat siapa gitu. Cuma rame banget waktu itu, asik banget dan parah. Bunda suaranya bagus banget. Coba kalau dibandingin sama suaraku tuh udah jauh banget gitu. Dan fun fact-nya, di pentas seni ini ada kejadian yang kurang mengenakan. Oke, mungkin ini yang tadinya ngantuk dengar penjelasanku bisa kembali menaruh perhatian nih. Jadi waktu itu ada yang kesurupan. Mendadak jadi horor ya suasananya. Nah, jadi waktu itu karena memang itu kan suasananya sepi, jadi ada satu orang yang kesurupan waktu itu, dan kebetulan warga setempat itu ternyata reaksinya biasa aja gitu. Sementara aku kayak, ini kok dibiarin gitu aja sih, kayak ini emang biasa aja ya terjadi di sini gitu. Aku malah shock, ya karena aku pendatang kan. Jadi mungkin ini salah satu culture shock yang kita hadapi di lokasi pengabdian. But it's okay gitu. Kita melihat kayak gitu ya, mau reaksi gimana? Kita cuma bisa melihat, dan juga mungkin kalau ada yang bisa kita lakukan untuk membantu, ya kita lakukan. Misal waktu itu kejadiannya agak serem sebenarnya, karena ini kesurupannya sampai mencelakai diri sendiri ya, sampai itu kan di pulau ya teman-teman ya, itu sampai nyemplung ke laut. Jadi diselamatkan oleh para warga, dan akhirnya selamat. Dan kalau misal ada yang bisa aku dan teman-teman delegaси lakukan, akan kami lakukan. Cuma waktu itu memang kami terbagi jadi 2 kelompok sih, karena waktu itu juga lagi hujan ya. Jadi setelah pentas seni itu hujan. Jadi kayak benar-benar mood breaker banget sih sebenarnya. Tiba-tiba hujan gitu. But ya itu gak apa-apa. Karena itu juga jadi suasana yang asik juga sebenarnya. Jadi memori baru juga untuk kami. Karena saat hujan itu, akhirnya kan kami masuk ke dalam sebuah ruangan. Masuk ke kayak aula gitulah istilahnya, dan kami naruh barang di situ. Lalu juga ada yang tidur, ada yang makan, ada yang main Uno. Waktu itu aku juga main, pokoknya asik banget, seriusan asik. Bisa berinteraksi sama mereka tuh kayak bener-bener pengalaman yang berharga banget dan gak terlupakan sih. Cuma waktu itu sebelum aku masuk ke dalam ruangan itu, aku menyaksikan orang yang kesurupan ini karena aku penasaran gitu. Ini orang akan digimanakan? Ini perlu apa sih yang harus kita lakukan saat ada situasi kayak gini? Dan aku juga ingin melihat reaksi dari masyarakat sekitar gitu terkait dengan insiden ini. Jadi memang waktu itu aku coba memberanikan diri, dan biasa aja sih sebenarnya, nggak terlalu wow banget, karena saat kita berpikiran positif kan yang penting semuanya jadi aman gitu lah istilahnya. Nah seperti itu. Jadi waktu itu karena hujan, ini teman-teman, jadi kami itu penginapannya nggak di Pulau Pramuka, nggak di pulau yang sama. Jadi kalau mau tidur kami harus nyebrang dulu naik kapal. Nah, karena waktu itu malam hari, hujan, jadi kan nggak aman ya untuk naik kapal untuk pulang. Jadi kami menunggu dulu beberapa jam, sampai tengah malam, sampai akhirnya kami naik kapal jam 12 malam, balik ke pulau tempat kami menginap, yaitu Pulau Karya namanya. Jadi asik banget sih itu malam-malam naik kapal gitu. Agak deg-degan juga sebenarnya karena ini gelap banget, di bawah kita nggak bisa lihat apa-apa, di sekitar juga nggak bisa lihat apa-apa gitu. Cuma itu jadi salah satu pengalaman yang memang memorable banget bagiku, dan juga semoga begitu juga bagi teman-teman delegasi lain. Lanjut. Nah, hari ketiga traveling. Setelah kita sharing, setelah kita caring, sampailah kita di puncak. Sebenarnya ini bukan puncaknya, justru puncaknya itu di hari kedua ya. Waktu caring itu ya, ini adalah bonus. Karena waktu itu kan kami sampai di Pulau
kerja malam-malam. Jadi kami semuanya kecapean, tidur, dan akhirnya kami bangun kesiangan. Jadi itu panitia juga akhirnya merubah rundown, revisi rundown. Jadi terima kasih untuk panitia, karena waktu itu aku benar-benar kaget waktu bangun, udah jam segini. Seharusnya kalau di rundown, ini jam segini kami udah berangkat lagi gitu. Apa ketinggalan? Tapi ternyata enggak, karena ada revisi dari panitia. Karena kan panitia juga manusia ya, jadi memang kita juga harus terhati untuk adaptif terhadap perubahan gitu. Jadi langsung aja kami packing, mandi dan sebagainya, bersiap untuk berenang, snorkeling. Nah, waktu itu kami snorkelingnya ke pulau air. Jadi untuk sampai di spot snorkeling itu, kami harus naik kapal juga terlebih dahulu. Naik kapalnya dalam beberapa rombongan. Dan waktu juga sempat singgah di sebuah tempat atau sebuah pulau kecil gitu yang gak berpenghuni. Cuma memang pantainya juga dijadikan sebagai tempat wisata ya. Ada juga yang naik, apa sih itu yang kayak perahu cepet tuh loh. Ada juga yang naik kayak gituan. Dan waktu kami singgah itu, aku dan beberapa teman, maksudnya yang satu kapal sama aku, satu rombongan sama aku, kami ketemu sama Aukarin. Udah tahu Aukarin kan ya? Jadi di situ kami ketemu Aukarin dan foto bareng. Ya sayangnya fotonya nggak bisa aku tampilin sekarang sih. Sayang banget, padahal tuh pengen aku sombong-sombongin hari ini. Nggak sih. Karena waktu itu aku nggak terlalu kenal juga dengan beliau gitu. Cuma aku tahu bahwa beliau adalah orang hebat dan juga terkenal di Indonesia gitu. Jadi waktu itu foto bareng, ada pacarnya juga kalau nggak salah. Dan itu jadi pengalaman yang tak terduga ya. Sebenarnya itu nggak masuk di rundown sama sekali, cuma ada special guest lah intinya. Nah, setelah kami berenang, kami snorkeling. For your information, untuk snorkeling itu tiap orang boleh kayak bayar sekitar 60 ribuan untuk dapat alat-alatnya. Nah, cuma kalau misal nggak mau dapat alat-alatnya, jadi kayak pede aja tinggal nyemplung gitu, nggak apa-apa, nggak usah bayar. Tapi tetap boleh untuk nyemplung, tetap boleh untuk berenang di laut. Dan waktu itu aku bayar karena aku memang nggak jago dalam berenang, jadi aku mengandalkan alat-alat itu ya. Yang sebenarnya aku akhirnya nyoba juga gitu, aku melepas semua alat-alat itu dan bisa-bisa aja ternyata. Asik sih sebenarnya, asik banget sumpah. Nah setelah berenang, snorkeling, foto-foto pastinya, dan kami juga jargon di dalam air. Jadi bayangin lah itu di dalam air terus kayak Indonesian Event, Millennials, inspirasi gitu kayak sambil tenggelam gitu. Akhirnya masuk ke dalam. Oh itu bener-bener asik banget. Aku juga kalau mau cerita tuh kayak sambil ketawa-ketawa sendiri gitu. Karena emang benar-benar asik itu. Ada teman-teman ada di situ waktu itu ya. Kita bisa bareng-bareng menikmati air, berenang bareng, dan juga dapat materi, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Pokoknya benar-benar asik banget sih. Dan setelah itu, ya kita kembali lagi pada prinsip bahwa ada awal, ada akhir. Jadi kami waktu itu pulangnya naik kapal lagi. Dan waktu itu setelah kami masuk ke dalam kapal, pada capek ya setelah berenang, setelah snorkeling. Jadi pada tidur sih. Dan waktu itu aku juga tidur. Jadi puji Tuhan aku nggak muntah waktu pulang. Karena mungkin udah terbiasa juga ya. Dan waktu itu memang ombaknya nggak setinggi waktu berangkat. Waktu berangkat itu literally benar-benar tinggi ombaknya. Bahkan yang nyetir juga bilang kayak gitu. Nah setelah itu kami sampai kembali di Pelabuhan Muara Angke. Dan kami sayonara, tukar kado. Dan aku dapat kado kaos, aku dapat 2 kaos yang aku nggak tahu dari siapa, but surprisingly itu muat di aku. Dan kayak pas banget, kayak seolah-olah tuh benar-benar ukurannya buat aku gitu. Dan tau nggak sih, yang lucunya adalah ada cowok yang tadi aku bilang di awal ke Arya itu dapat hijab. Ini cowok tapi dapat hijab gitu. Tapi itu lucu banget gitu. Dan nggak tahu ya sampai sekarang masih disimpan apa enggak, cuma harusnya disimpan sih, karena kalau enggak wah parah banget, itu kan pemberian kan ya. Jadi kayak seasik itu gitu. Dan jujur setelah itu aku dijemput lagi sama papaku pulang, tapi kami pulangnya langsung ke stasiun, kami ke rumah saudara dulu di Bogor. Dan jujur waktu di perjalanan pulang aku nangis. Kenapa? Karena emang seasik itu 3 hari bareng teman-teman yang pada awalnya aku benar-benar nggak kenal sama sekali, nggak tahu mereka siapa, bahkan aku juga masih sering kebalik-balik sama nama panggilan mereka, maaf ya, tapi memang aku kan nggak terlalu mudah mengingat nama orang, jadi bahkan sampai pulang pun aku masih ada yang kebalik-balik gitu nama-namanya, ini kak siapa ya gitu, kan salah panggil juga ada. Itu benar-benar jadi pengalaman yang asik banget sih. Dan waktu pulang, ya kayak tadi aku bilang, nangis karena
aku merasa ini bakal aku rindukan bahkan sampai beberapa bulan ke depan. Dan sampai sekarang, waktu aku menyusun PPT ini, aku juga merasa nostalgia, rindu, kangen gitu. Cuma ya semoga di lain kesempatan bisa diberikan waktu untuk bertemu lagi, untuk bersua lagi. Itu harapanku sih. Dan kita lanjut. What's next? Setelah dari pengabdian terus apa gitu? Apakah udah gitu aja atau ada yang lainnya lagi? Dan ini jawabanku. Jadi aku entah sejak kapan aku berusaha untuk setiap kali kita melakukan sesuatu, kita harus mempertanyakan what's next. Karena kita nggak bisa berhenti gitu aja gitu. Setelah kita menerima sesuatu, melakukan sesuatu, kita harus pikirkan skenario lanjutannya, what's next. Dan ini adalah yang akan aku lakukan atau telah aku lakukan. Jadi pertama evaluasi diri. Karena tadi di awal aku sempat ceritakan kalau aku benar-benar merasa agak menyesal sebenarnya di pengabdian itu. Kenapa? Karena jujur aku kecewa sama diriku sendiri. Mungkin di sini ada yang pernah juga ya merasakan kekecewaan pada diri sendiri. Enak banget kan rasanya, kayak aku menyesal karena aku nggak bisa aktif. Aku nggak bisa aktif bertanya, aku nggak bisa keluar dari zona nyamanku. Yang waktu itu aku akui bahwa aku adalah orang yang agak malu atau nggak pede gitu loh kalau diajak foto. Jadi jujur aja selama 3 hari mengabdi itu aku jarang foto-foto bareng sih. Ada foto yang rame-rame ya. Cuma kalau foto bareng kayak berdua-dua gitu nggak ada. Dan jujur itu sampai sekarang masih aku sesali banget. Kenapa? Karena itu yang akan kita rindukan ke depannya gitu loh teman-teman. Itu akan kita lihat yang buat kita kangen dengan momen-momen pada waktu mengabdi gitu. Dan aku karena jarang foto ya, jadi kayak istilahnya momennya dikit gitu. Padahal asik banget, padahal di hari terakhir tuh pada minta foto bareng. Cuma aku nggak minta, karena aku nggak berani keluar dari zona nyamanku. Aku nggak pede gitu. Bahkan untuk diajak berpose yang aneh-aneh, aku sebenarnya kurang suka gitu. Tapi ya akhirnya aku refleksikan itu setelah pengabdian, dan aku bertekad pokoknya setelah ini kalau aku ada kegiatan lagi, nggak boleh malu-malu, harus banyak foto, harus aku kosongin dulu memori HP-nya, biar aku bisa banyak foto, bisa banyak momen, bisa aku dokumentasikan itu semua. Dan itu sampai sekarang karena kita juga masih keep in touch ya, jadi kayak kalau ada yang ulang tahun bisa kita ucapin gitu loh, kan asik banget, itu bisa kita abadikan, bisa kita jadikan sebagai harta. Dan poin kedua, tetap keep in touch dengan teman-teman sesama delegasi. Nah, ini yang tadi aku bilang. Jadi tetap berhubungan pokoknya, jaga silaturahmi. Semisal kalau kita mau ikut kegiatan pengabdian lainnya, kan biasanya ada syarat tag 10 teman gitu ya. Nah, itu biasanya kami tetap saling tag-tagan. Dan puji Tuhan banget, memang sampai sekarang masih menjaga relasi baik sih. Bahkan kemarin juga ada Bang Bibul, dan juga ada Kak Putri Ratu Balkis juga sebagai peserta. Dan sampai sekarang buktinya masih saling ngobrol gitu, masih chat-chatan, masih saling reply status, dan asik-asik banget lah pokoknya. Jadi pokoknya setelah pengabdian selesai, hubungannya harus lanjut kayak gitu. Dan yang ketiga, mencoba mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat lainnya dan jadi relawan juga. Nah, karena aku merasa bahwa debutku ini menarik, jadi aku memutuskan untuk lanjut. Aku nggak mau berhenti pokoknya. Aku udah sekalinya terjun, udah sekalinya nyemplung, dan aku rasa ini menarik. This is the world that I like, that I love gitu. Jadi aku benar-benar pengen lebih menekuni dunia ini lagi gitu. Dan kalau bisa, aku akan lebih aktif lagi untuk mengikuti kegiatan pengabdian, untuk jadi relawan, volunteering, misal jadi relawan sosial atau jadi kayak ikut campaign online, itu kan juga sebagai bagian dari upaya sosial ya. Dan itu aku lakukan setelah aku ikut pengabdian ini. Jadi kayak benar-benar setelah ikut pengabdian ini, aku kayak terbuka matanya, aku pengen jadi lebih aktif gitu. Karena nggak bisa stop di sini aja. Aku harus, kedepannya aku harus terus mengembangkan dan mengupgrade kapasitas diri gitu. Itu salah satu prinsip aku. Oke, kita lanjut ke poin terakhir, fokus pada pendidikan. Nah, sebenarnya ini yang agak sayangkan. Ketika aku sedang menggebu-gebunya, ketika aku lagi suka-sukanya, aku udah komitmen, aku udah pengen ikut ini itu, pengen nyoba ini, pengen nyoba itu. Tapi lagi-lagi aku kembali pada poin awal bahwa aku adalah pelajar. Apalagi pelajar kelas 2 SMA yang udah mulai jadi tahanan rumah untuk jadi ngambis. Di sini pasti dulu ada yang ngambis kan, pengen masuk PTN ini, pengen masuk PTS itu, ikut beasiswa ini, pengen exchange, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harusnya aku mulai lakukan sekarang.
Jadi memang saat ini fokusku selain aku mencoba untuk mengembangkan soft skill, tapi aku juga harus fokus sama pendidikan. Jadi memang masih aku coba untuk seimbangkan antara keduanya. Dan sebenarnya agak sayang banget karena aku tahu bahwa aku harus memangkas kegiatan-kegiatanku. Dikala saat ini sayang banget aku malah seolah dapat banyak kesempatan, banyak dapat kegiatan yang pengen aku coba gitu. Tapi itu semua datang dikala aku harus untuk mengurangi kegiatan itu. Jadinya aku merasa kayak ini lagi diuji mah ini sama Tuhan. Lagi ditantang kayaknya, diuji, diberi cobaan. Dan ini menguji tekadku, komitmenku, apakah aku udah yakin bahwa aku harus fokus ke pendidikan, ataukah aku sekali dikasih kegiatan bagus, aku langsung tergoda gitu untuk daftar langsung gas gitu. Dan akhirnya memang sekarang setelah diskusi dengan orang tua juga sudah berusaha lebih mengatur skala prioritas seperti itu. Dan kita tiba di slide berikutnya. Oke, sebelumnya maaf banget karena sampai jam segini, karena asik banget ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Dan aku juga lupa waktu, padahal biasanya kalau aku sebagai operator, aku yang mengingatkan waktu kepada para pembicara. Tapi kali ini ternyata aku juga overtime. So, I'm really sorry all of you guys, please forgive me for this once. Dan di sini aku ada sebuah quotes. We can learn from anything, anyone, anywhere, and in any situation. Kita bisa belajar dari apapun, dari siapapun, dimanapun, dan di situasi apapun. Yang mau aku sampaikan adalah, meskipun aku masih 15 tahun, masih kelas 2 SMA, dan aku masih belum seberpengalaman teman-teman semua, tapi aku harap setidaknya waktu 1 jam atau 1 jam setengah di sini, teman-teman belajar sedikit aja dari aku gitu. Atau mendapatkan sesuatu insight baru gitu misalnya. Dan aku pengennya teman-teman nggak merasa bahwa 1 jam setengah ini adalah waste of time, buang-buang waktu. Jadi semoga teman-teman semua bisa belajar sedikit dan itu juga akan membuatku merasa senang karena aku bisa sharing sebanyak ini di depan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia yang mana aku nggak pernah nyangka sama sekali akan dapat kesempatan seperti ini. So, lagi-lagi thanks to Kak Safira, thanks to Indonesian Event, dan juga panitia-panitia lainnya yang udah kasih aku kesempatan untuk jadi part of Indonesian Event and Duta Inspirasi. So, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini udah terakhir. Sebenarnya ini pengen aku sampaikan, jadi pengganti summary coaching. Jadi kan biasanya setelah coaching, kita ada tugas ya, untuk membuat summary coaching di SG. Nah, kali ini aku bakal mengganti nih, tugasnya menjadi membuat konten 13 facts about motivator 1. Nah, pertanyaannya kenapa 13? Kok banyak banget sih gitu? Karena yang pertama, ini kan coaching ke-13. Lalu yang kedua, 13 itu kan mirip IE ya, kalau kita jadikan alfabet. Ya enggak? Mirip IE kan? Jadi, aku udah sepakat, aku pengen 13 facts about motivator 1 ini dijadikan pengganti summary coaching. Nah, untuk bentuknya, teman-teman bisa divariasikan. Yang penting, pokoknya SG aja sih. Kalau misal pengen cuma gambar, terus ada kata-kata, itu juga nggak apa-apa. Pokoknya, everything, apapun itu, I really appreciate it. Kayak misal, fakta pertama, ini kegiatannya dilakukan oleh Indonesian Event. Fakta kedua, ada 50 peserta. Fakta ketiga, misalkan koordinator umumnya ada Kak Hanif. Lalu fakta keempat, ini kegiatannya ada sharing, caring, traveling, bla bla bla. Pokoknya sampai 13. Pokoknya sampai 13 ya. Maaf ya aku maksa kali ini. Nah, itu tugasnya untuk mengganti coaching pada malam hari ini dan aku berharap semoga sharing-sharing ini meskipun agak bulat, agak nge-rap juga dan agak terlalu bersemangat, tapi semoga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Dan untuk mengakhirinya, aku pengen bilang terima kasih banyak untuk semuanya yang udah datang pada Zoom meeting hari ini. Ada 37 tanpa aku. Dan maaf banget kalau aku ada kesalahan kata. Aku kadang ngomongnya terlalu cepat, kadang terlalu lama, atau kadang terlalu bersemangat. Dan itu membuat jadi bosan atau telinga sakit. Cuma kembali lagi, di sini aku pengen sharing. Jadi semoga apa yang telah aku sharingkan bisa bermanfaat. Dan di sini juga ada beberapa medsos aku, kalau misal mau menghubungi boleh banget, tapi kayaknya udah ada lewat WA, jadi I don't think kalau ini important sih sebenarnya. Ini agak useless ya kayaknya, but it's okay. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak yang udah mendengarkan, dan terima kasih banyak juga untuk yang udah bertahan sampai sekarang. Maaf kalau aku agak nge-rap ya, jadi
Sekian dari aku. Sekali lagi terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Nabila selaku moderator. Oke, terima kasih Ebony. Yuk kita beri aplaus yang luar biasa buat Ebony Milda Puspita. Di-unmute dong, biar kelihatan, kedengaran. Yeay, terima kasih Ebony. Untuk diriku sendiri, tepuk tangan. Keren banget. Wow. Jadi kita ternyata punya tambahan nih ya, bener-bener ya, kita dikasih PR 13 fakta, padahal aku tadi udah nyuri-nyuri waktu buat summary singkat. Oh my God, so sorry. Iya, aku udah itu biar aku nggak ketinggalan lagi, soalnya aku sering banget ketinggalan buat ngisi absensi. Oke, jadi kita punya PR teman-teman. Apakah karena ada PR tambahan ini akan dikasih waktu tambahan juga, Ebony? Yes, of course. Aku nggak sejahat itu ya. Jangan bilang cuma 10 menit, Kak. 13 kayaknya, maaf banget ya teman-teman. Mungkin banyak banget sih 3 kayak gitu ya. 13. Benar. Kalau 3 tuh nggak terlalu menantang gitu loh. Kalau 3 kan paling cuma berapa menit kelar. Tapi kan ada tantangannya gitu. 13 karena ini coaching 13 karena ini IE, jadi ada alasannya gitu. Jadi maaf ya, salahkan ini coaching ke-13. Coba kalau aku di coaching pertama, paling cuma 1 fakta kayaknya. Oke. Siap kan, Nip. Nah, oke, jadi itu tadi pemaparan yang luar biasa dari Ebony Milda Puspita S yang disingkat jadi Ebony MPS. Wow, keren banget ya. Jadi kalau kalian mau tag Instagramnya Ebony, langsung aja klik Ebony, langsung tuh di paling ujung Ebony_MPS. Nah, siapa di sini yang udah nggak sabar bertanya, silakan raise hand karena yang akan aku baca, yang akan aku persilakan orang-orang yang raise hand. Apakah ada yang berminat untuk bertanya? Aku juga mau tanya sih sebenarnya. Oke, langsung Rian Yoga, langsung Lala Yoga. Oke, Mas Yoga, siapa lagi? 3 orang. Kak, apa nih? Ini audio bermasalah. Oke, karena kalian sudah nggak sabar untuk bertanya, saya langsung acak deh. Rian Yoga, silahkan Rian Yoga, Mas Rian. Jangan dong, takut. Selamat malam, oke. Oke, terima kasih Kak Nabila. Apakah terdengar suara Rian? Halo? Aman. Kedengaran. Aman ya? Oke, siap. Ya, sebenarnya terima kasih banyak Ebony udah banyak sharing-sharingnya. Dan ya, ini Rian izin bertanya, kan dari Ebony kan basicnya kan ke organisasi ya, dan itu kan banyak pengalamannya juga. Dan nah, dari Ebony sendiri, dari pribadi Ebony sendiri itu kalau disuruh milih nih, itu milih banyak pengalaman atau ilmunya yang lebih banyak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini bertanya tentang itu sih, pengganti summary-nya sih, Kak. Nah, itu buat kontennya itu dalam bentuk kita cuma bikin kayak teks biasa atau itu kita ngomong itu. Terima kasih, Bun. Oke, Kak Nabila nih aku boleh langsung jawab ya? Langsung aja, langsung. Oke, jadi pertama-tama terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Nggak nyangka kalian mau nanya, karena tadi di grup yang spill sih cuma Kaldo sama Kak Lala ya. Oke, jadi aku bakal jawab dari pertanyaan kedua dulu, ini yang paling gampang. Jadi untuk bentuk pengganti summary-nya itu bebas ya. Kalau mau ngomong nggak apa-apa, cuma aku sarankan mungkin untuk tulisan aja, karena takutnya kalau harus divideokan akan memberatkan teman-teman atau bagaimana. Jadi kalau misal bentuknya mau kayak summary coaching biasa, cuma tinggal diganti isinya, itu juga nggak apa-apa. Kayak gitu, Kak. Apa udah ada bayangan? Karena tadi aku sempat pengen bikin contohnya, cuma memang nggak sempat. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaannya agak menantang ya. Lebih milih banyak pengalaman atau banyak ilmu? Oke, jujur dari aku sendiri nih. Kenapa? Apa nggak bisa gitu dua-duanya? Aku bukan bercanda ya, aku serius nanya. Apa nggak bisa dua-duanya? Karena aku pikir saat kita mendapatkan pengalaman, kita sudah pasti memetik ilmu gitu. Karena bagi aku, pengalaman
itu bagian dari ilmu itu sendiri yang kita dapatkan. Itu sesuatu yang berharga ya. Jadi misal ini, aku berpengalaman sebagai OSIS. Justru OSIS adalah pengantarku untuk ke semua ini. Itu semua dimulai dari OSIS. Nah, di OSIS aku juga dapat banyak ilmu kan. Aku dapat ilmu tentang caranya berbicara di depan umum, caranya bekerja dalam tim, caranya kita menyampaikan pendapat. Dan aku pikir itu semuanya kayak berjalan secara bersamaan gitu loh. Kita dapat pengalaman dan kita juga belajar sesuatu. Dan ini kayak Yosafat, yes, kalau bisa ambil dua-duanya kenapa harus milih salah satu? Ya, sebenarnya bukan that's not the point. Tapi kayak memang bagi aku sendiri, ya aku merasa bahwa dua hal ini kayak terkoneksi. Jadi kalau misalnya kita bisa menjalannya bersamaan, why not gitu. Dan maaf banget kalau misalkan jawabanku belum terlalu memuaskan, cuma semoga bisa sedikit menjawab ya Kak. Gimana kalian? Terjawab ya? Oke, siap Ibu Boni, siap. Terima kasih Ibu Boni. Iya, sama-sama. Mantap. Oke, itu tadi pertanyaannya. Bisa diulang nggak tadi, Ebony, yang apa namanya? Kalau buat video itu, apakah buat video atau buat teks dong? Oke, jadi kalau untuk bentuk pengganti coachingnya sendiri, itu bebas ya, Kak. Jadi boleh video kayak ngomong 13 fakta tentang motivator 1. Yang pertama, bla bla bla. Yang kedua, bla bla bla. Yang ketiga, bla 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 sampai 13. Tapi kalau semisal mau dibuat dalam bentuk tulisan, kayak biasanya kita membuat summary coaching, itu juga nggak apa-apa. Dan pokoknya dibuat sebaik mungkin aja sih, biar bisa menyampaikan informasi tentang motivator 1 ini ke orang lain gitu. Itu tujuannya ya, kayak gitu. Oke. Gimana Kak Nabila? Sip, thank you. Nah, jadi teman-teman tercerahkan ya. Nah, ini aku baca dari kolom komentar dulu karena audienya bermasalah, tapi kayak pengen banget nanya sampai di chat 2 kali. Karni mau nanya, Ebony memilih bertemu dengan orang yang berkualitas atau orang yang terkenal? Berikan alasannya ya. Waduh, gimana tuh? Pilih yang terkenal atau yang berkualitas? Di-unmute dulu. Ayo, di-unmute dulu. Maaf. Lupa. Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Dan kali ini aku nggak bakalan jawab dua-duanya bisa. Kenapa? Karena di sini aku udah punya jawaban yang pasti gitu. Orang berkualitas atau orang terkenal? Misal orang berkualitas. Kan definisi kualitas itu beda-beda ya teman-teman ya. Karena tiap orang tuh punya standarnya masing-masing gitu. Coba kalau dari posisi aku, ketika aku saat ini menjabat sebagai sekretaris 2 di MPK, sekretaris 2 di FKPO, maaf teman-teman, aku menganggap ketua FKPO ku adalah orang yang berkualitas. Leadership-nya bagus, berpikirnya kritis, sistematis, dan dia bisa mengorganisir teman-temannya dengan baik gitu. Aku menganggap orang seperti itu berkualitas ya. Tapi apakah aku lebih mementingkan orang berkualitas dibandingkan orang yang populer? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kalau populer belum tentu berkualitas. Ya enggak? Kita sekarang sering kali menemui YouTuber atau content creator yang bikin konten lucu-lucuan, konten apa sih yang sebenarnya itu kurang berfaedah, tapi itu bisa mengundang tawa ya, dan itu jadi menarik perhatian dari publik. Nah, jadi populer tuh. Tapi sebenarnya kan itu tidak selalu membawa dampak baik untuk perkembangan kita ke depannya. Nah, jadi jawabanku, aku lebih memilih untuk bertemu dengan orang berkualitas dibandingkan orang populer. Alasannya pertama, karena orang populer belum tentu berkualitas. Yang kedua, karena orang nggak populer itu bisa jadi dia berkualitas. Cuma memang belum waktunya dia populer atau belum waktunya dia mencapai titik puncaknya untuk menjadi bersinar gitu. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Kayak gitu dari aku ya. Kayak semisal, apakah aku mau ketemu Pak Jokowi atau saat ini aku mau bertemu dengan Kak Rian? Jawabannya, untuk saat ini, aku lebih memilih untuk bertemu dengan Kak Rian. Kenapa? Pertama, umurnya tuh nggak terlalu jauh, teman-teman. Jadi, setidaknya aku bisa merasa lebih sama gitu sama Kak Rian. Jadi, ya aku bisa belajar dengan lebih realistis juga,
dan menurutku pilihanku itu udah cukup tepat gitu dan alasan-alasannya mendukung. Dan itu mungkin jawaban dari aku kembalikan lagi ke Kak Nabilah dan semoga untuk Kak Karni bisa cukup menjawab ya Kak. Bagus pertanyaannya, keren. Terima kasih. Jadi kalau boleh ditambahkan nih, sama aja kan kalau misalnya orang yang populer itu ada pilihannya populer karena prestasi atau karena sensasi. Jadi kalau dia populer karena prestasi, ya kita dekatin ya kan, misalnya kita mau berbaur. Tapi kalau cuma sensasi, kayaknya kita bakal jadi dapat negative vibes juga kan. Jadi jawaban sama dari Ebony itu memang top PGT. Nah, kita lanjut ya, relatable. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir mengingat waktu ya teman-teman. Mohon maaf banget karena kita punya perbedaan waktu yang sangat jauh nih teman-teman. Dari WIT, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. Oke, sekarang aku mau Yoga deh, Mas Yoga. Ini paling pertama tadi. Silahkan, Mas Yoga. Oke, terima kasih Kak Nabila. Ini pertanyaan bikin penasaran sih sebenarnya. Kalau misalnya nanti Kak Ebony lulus SMA, mau kemana? Karena mimpinya dari SMA udah jauh banget nih. Nah, terus gimana sih caranya Kak Ebony di SMA ini menginspirasi teman-teman sekelas, teman-teman OSIS? Kan prestasi udah banyak. Bayangin deh kalau misalnya kita satu Indonesia punya adik tingkat, adik-adik anak SMA yang kreatif dan mau belajar Kak Ebony. Gimana cara Kak Ebony? Itu aja Kak Nabila. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Yoga. Gimana tuh Bon yang comel mau kemana nanti? Aku mau live, boleh nggak? Jangan dong. Gimana? Pertanyaan pertama cukup menantang ya. Setelah SMA mau kemana gitu. Padahal tadi aku jelas-jelas menyebutkan di presentasi kalau aku lagi di fase bingung-bingungnya sama itu. Ini lagi men-challenge apa gimana ya Tuhan? Berarti apa sih mimpinya? Pengen di kampus UI kah? Atau ke luar negeri kah? Kayak gitu, Ebony. Oke, aku jawab. Untuk saat ini, kalau orientasi luar negeri atau dalam negeri, aku lebih prefer dalam negeri. Karena mungkin untuk ke luar negeri, aku prefernya untuk S2 atau studi lanjutannya. Amin. Jadi untuk S1-nya, aku prefer dalam negeri, dan mungkin untuk kampusnya ada 3 pilihan sebenarnya antara UI, UGM, sama UNPAD. Wow. Dan untuk jurusannya terbaik ya. Untuk jurusannya, maaf, tapi aku terbalik dari IPA. Aku SMA MIPA kan, tapi aku pengennya sosum. Oke. Mungkin di sini ada yang relatable banget sama kisahku ini ya. Atau mungkin udah jadi survivor dari linjur itu, lintas jurusan. Kalau buat jurusannya, saat ini antara hubungan internasional, hukum, ilmu komunikasi, atau psikologi, antara 4 itu. Cuma memang antara 4 ini aku masih belum bisa menentukan dan juga memutuskan dengan lebih baik ya, karena aku masih lagi-lagi masih mencari jati diri gitu. Waduh, psikologi, gas semuanya. Ilkom, HI, sini buan gabung. Aduh, ini jadi sesi konsultasi kayaknya ya. Lalu untuk banyak nih Ebony punya kakak-kakak yang bisa mengarahkan ya. Iya, makasih udah mengarahkan gitu. Wah, luar biasa. Oke, Mas Yoga, ada lagi nggak, Bang? Ada lagi pertanyaan, itu pertanyaan pertama ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, gimana caranya aku menginspirasi teman-teman SMA atau teman-teman sekolah gitu. Nah, sebenarnya aku nggak pernah melakukan yang namanya menginspirasi on purpose. Nggak pernah gitu, aku kayak kepikiran, oh aku mau menginspirasi orang ini, aku mau menginspirasi lingkungan ini gitu. Nggak pernah. Pokoknya aku jalanin aja. Aku lakukan yang menurutku baik, yang menurutku sesuai dengan diriku. Kalau aku pengen join pengabdian masyarakat, misalnya Reswara, ya aku gabung aja gitu. Cuma beda cerita kalau misalnya ada orang lain yang merasa terinfluence dengan apa yang aku lakukan. Maka itu jadi hal yang berbeda ya. Karena aku nggak melakukan yang namanya menginspirasi on purpose gitu. Cuma memang aku lakukan, berusaha melakukan yang terbaik aja, yang aku sukai dan yang aku yakini itu baik. Dan kalau semisal
aku merasa itu baik, kan aku juga jadi pengen nge-share ke orang lain nih. Jadi aku coba share seluas-luasnya. Siapa tahu ada orang yang tertarik, ada orang yang pengen ikutan juga, biar kami sama-sama merasakan hal itu gitu. Nah, jadi mungkin itu sih jawabanku kalau untuk cara menginspirasi gitu. Selebihnya mungkin aku harus lebih belajar lagi untuk membagi waktu antara akademis dan juga non-akademis, karena menurut aku itu juga salah satu penilaian pentingnya sebagai pelajar. Kayak gitu sih. Oke, gimana Gimana Bang Yoga? Apakah menjawab? Jadi menginspirasi bukan on purpose-nya Ebony ya, tapi lebih kayak melakukan sesuatu hal yang dia sukai dan apa namanya? Kalau orang lain merasa itu bagus, ya alhamdulillah ya kan. Kalau misalnya enggak ya ya udah gitu loh. Yang penting bermanfaat positif ke kitanya sama bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Dan mungkin kayaknya masih banyak banget nih orang-orang yang mau bertanya. Ya, banyak banget yang mau bertanya di kolom komentar pun atau yang mau raise hand. Dan di sini apa ya? Karena kalian sudah banyak mengambil informasi, pengalaman, ilmunya Ebony yang luar biasa, dan pasti tentunya saya percaya bahwa Ebony yang saat ini kita temui sekarang adalah orang yang penuh perjuangan, mau belajar, dan juga tentunya tidak lepas dari dukungan orang tua. Benar kan, Ebony? Jadi kalau misalnya Ebony itu tumbuh dengan sangat cantik, luar biasa saat ini, dan akan datang, pasti didukung oleh orang tua yang hebat, orang tua yang mendidik Ebony dengan cara yang sangat baik, memberikan makan yang enak, dan Ya, makan nasi ya. Biasa kan ada yang nanya, kalau kita mungkin dilihat orang lain yang menilai kita pintar, misalnya, ih kamu makan apa? Makan nasi kok ya. aku banget itu. Ya. Terus sampai didoakan, semoga kamu seperti kakak ini ya, kayak gitu anaknya ya. Alhamdulillah, semoga kita bisa menginspirasi orang, dan kita doakan sama-sama teman-teman Ebony bisa melanjutkan cita-citanya, mimpi-mimpinya, dan nanti bisa mendapatkan beasiswa juga untuk berkuliah nantinya, dan tetap berprestasi, selalu rendah hati, dan nanti ketika kita sudah selesai ini masa pengabdiannya, kita tetap bisa keep in touch sama-sama dengan Ebony dan semua rekan-rekan duta inspirasi dan juga kakak-kakak di IE. Thank you so much, Ebony. Aku mau minta last speech dari Ebony, dan mohon maaf buat teman-teman yang belum sempat aku kasih kesempatan untuk bertanya langsung ke Ebony, mungkin bisa langsung live chat aja atau ke grup, kita bisa rame-rame ya. Boleh, Ebony, buat closing speech-nya untuk mengakhiri coaching malam ini, dan nanti kita akan foto bareng ya, jadi jangan keluar dari Zoom. Thank you. Silakan, Ebony. Oke. Jadi mungkin yang mau aku sampaikan adalah gini, aku pengen sekaligus sharing terakhir. Saat ini aku lagi di fase di mana aku pengen mengurangi kegiatan. Kenapa? Aku pengen coba untuk lebih fokus ke pendidikan. Ada pertanyaan, kenapa nggak ambil dua-duanya? Emang nggak bisa? Itu mah time manajemen kamu yang buruk. Wait, sebentar. Oke, aku akuin time manajemen aku buruk, teman-teman. Tapi menurut aku tetap kita kan harus tahu prioritas ya, dan kita nggak bisa mengambil semua kegiatan yang kita mau gitu. Kalau misal ada kesempatan ini, gas aja, ambil ini, ambil itu. Tapi itu bagus, tapi kita kan punya kapasitasnya masing-masing. Dan kita juga nggak bisa terlalu memaksakan diri gitu istilahnya. Jadi memang penting untuk memahami kapasitas diri kita sendiri. Kalau memang merasa capek, ya boleh diberhentikan dulu, istirahat sejenak, tapi jangan berhenti secara permanen ya, tetap harus lanjut lagi gitu. Jadi sekedar istirahat aja gitu. Sekarang aku lagi di fase gimana aku kayak mikir organisasi ini. Kalau aku nggak ngambil ini sekarang, aku nggak bakal dapet kesempatan ini lagi di depannya. Nggak mungkin datang lagi kesempatannya. Karena gini, ini kan perbedaan jenjang ya. Misal aku pengen ikut forum OSIS nasional. Itu terbuka cuma untuk SMA. Kalau aku besok di kuliah, aku udah nggak bisa
jadi bagian dari itu lagi. Aku udah kehilangan kesempatannya. Aku udah gak bisa, aku udah melewatkan kesempatan itu gitu. Tapi apa yang membuatku berpikir bahwa itu worth it? Karena aku mikir, kalau misalnya organisasi, meskipun itu suasananya beda, meskipun orang-orangnya beda, tapi tetap kan yang kita ambil adalah ilmunya, adalah pengalamannya. Jadi tetap meskipun nanti berbeda jenjang organisasi, berbeda peserta, berbeda apa, tetap nanti di kuliah aku tetap bisa mengikuti organisasi. Dan aku tetap bisa mengambil hal-hal atau mempelajari hal-hal yang aku inginkan dari aku ikut hal itu, dari aku ikut organisasi tersebut. Kayak misalnya aku pengen menambah relasi, aku pengen mencari pengalaman sebanyak mungkin, ingin belajar berdinamika dan lain sebagainya. Jadi aku nggak merasa bahwa yang namanya kita melepaskan sesuatu saat ini itu sia-sia atau itu nggak worth it, nggak. Dan memang saat ini aku lagi meyakinkan diri aku sendiri kalau aku it's okay gitu, aku mau melepaskan sesuatu untuk hal lain yang mungkin aku rasa saat ini ada di prioritas atasku. Jadi memang tentang skala prioritas sih. Dan sebenarnya maaf banget aku ngomong kayak gini sebagai ajang juga untuk meyakinkan diriku sendiri. Jadi kayak kampanye, komitmen, Ebony siap. Oke, jadi mungkin itu aja kalau dari aku. Aku kembalikan lagi ke Kak Nabila selaku moderator. Dan once again, aku pengen bilang thank you very much buat semuanya yang udah hadir pada Zoom malam ini. Aku nggak tahu apa yang kiranya bisa teman-teman dan kakak-kakak semua pelajari dari apa ya istilahnya, mungkin bocah 15 tahun kayak Ebony masih kelas 10 gitu. Kelas 11. Maaf, salah. Kelas 11. Bisa belajar apa sih gitu. Cuma fakta bahwa kakak-kakak dan teman-teman semua hadir di sini, itu berarti kalian semua adalah orang yang rendah hati dan mau belajar. Jadi tetap keep up the good work, dan pastinya I admire all of you. Aku mengagumi kalian semua karena benar-benar hebat banget, dan it's such an honor for me to meet you guys. Sekian. Oke, terima kasih. Ebony Milda Puspita. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ebony, adik sekaligus kakak ya kita. Karena double degree nih Ebony di sini. Terima kasih Ebony. Jangan salah ya kalau misalnya Ebony bilang apa sih yang bisa diambil dari Ebony yang hanya cuman kelas 11 doang. Tidak seperti itu ya, tapi kita melihat tentang bagaimana orang tersebut mau menceritakan pengalamannya, because we know that everyone has their own stories yang benar-benar meaningful dan bisa memberikan kita, wow, ternyata memang ya kita harus tulus, lebih tulus lagi. Yang pelajaran yang aku dapat adalah kita harus lebih tulus lagi, terus pandai bersyukur, dan lebih mengacu pada prioritas dan kesehatan kita. Dan sekali lagi aku mau berterima kasih ke Kak Hanif yang udah jadi operator dan timekeeper. Terus terima kasih untuk kakak-kakak dari Indonesian Event yang sempat hadir di sini, dan mungkin yang nanti melihat di YouTube, semoga ini segera tayang teman-teman. Dan terima kasih untuk rekan-rekan duta yang hadir, dan khususnya untuk speaker kita pada malam hari ini, Ebony Milda Puspita. Oke, kami pamit undur diri. Saya Nabila Haruna selaku moderator. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan, itu kebenaran hanya dari Allah dan kesalahan ya dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di coaching selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Hanif. Silakan Kak Hanif. Selamat malam semuanya. Salam Kak. Oke, mungkin bisa langsung mulai dinyalakan ya kameranya ya. Udah Kak, aman. Bentar. Dan untuk teman-teman mohon untuk tidak chat dulu ya karena akan menghalangi layarnya. Oke, ya, jadi di sini ada 2 slide teman-teman. Aba-aba 321 aku screenshot ya. Untuk slide pertama 3, 2, 1. Oke. Last slide 3, 2, 1.
Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman Duta Inspirasi. Aku baikkan lagi ke Kak Nabila untuk benar-benar diakhiri. Oke, untuk benar-benar diakhiri ya. Terima kasih Kak Hanif, kita sudah foto bareng dan kita nanti nunggu fotonya di grup. Dan jangan lupa untuk dikerjakan 13 facts about motivator. 1. Oke. Terima kasih Deadline-nya semuanya. kapan, Kak Nadib? Kenapa? Apanya? Deadline-nya jangan 10 menit dari sekarang ya? Enggak jahat, Deadline-nya bisa besok nggak ya? Teman-teman, sama aku bisa cincin lah. Deadline-nya bisa besok nggak ya? Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum. Kak Nab. Dadah. End meet. Terima kasih Kak Ebony. Aduh, kembali kasih. Makasih Kak Ebony. Sama-sama, kembali kasih. Makasih Kak Ebony. Terima kasih juga. Terima kasih Ebony. Sama-sama, Kak Zidan. Bye, guys. Nggak mau di-end semua nih. Biar mandiri aja. Aneh, bentar jangan keluar dulu. Yang lain kita kick aja. Astagfirullah. Oke, bye. Aku pengen Selamat istirahat, teman-teman. Ingin dulu. Kursinya. Belum iya. waktunya istirahat, belum waktunya.